ini mempunyai keunggulan dan kelemahan masing-masing. Tetapi memang keunggulan dan kelemahan masing-masing itu tetap pengaruhnya nanti ke produksinya. Kalau kita lihat kandang terbuka atau open house, otomatis dia kelebihannya memang lebih hemat. Lebih hemat dari tidak adanya blower. Nah, ini kipas ya, blower. Kemudian dia hanya memanfaatkan angin sekitarnya, mengandalkan buka tutup dari terpalnya, apakah nanti suhu panas, apakah suhu dingin, itu cukup dibuka dan ditutup. Nah, jadi nanti pengaruhnya di sana. Harganya juga lebih murah dan lain sebagainya. Kemudian juga ada yang namanya kandang tertutup. Kita ada beberapa bahasan. Manajemen pemeliharaan tadi ada bahasannya. Yang pertama ada kandang, kemudian ada pakan, ada kebersihannya, kemudian ada pengendalian dari penyakit, kemudian juga ada penggunaan teknologi. Nah, di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas satu dulu, yaitu manajemen perkandangan. Nah, ini karena sangat erat juga dengan bibit tadi dan manajemen sebelum kita membudidaya ayam. Nah, jadi jangan sampai kita harus membeli ayam dulu baru kita buat kandangnya. Nah, itu kan nggak mungkin. Sehingga kita harus yang namanya menyiapkan kandang terbaik, baru kemudian kita datangkan yang namanya bibitnya tadi. Nah, bisa lihat ya, di sini sesuai gambar. Memang kandang ini tujuannya adalah dibuat untuk memberi lingkungan yang diinginkan ayam. Tadi di awal, dengan rasa cinta dan kasih sayang terhadap ayam kita, otomatis kembali lagi ke basicnya apa? Apa yang diinginkan oleh ayam tadi adalah secara umum yaitu temperatur atau suhunya. Nah, jadi umumnya tadi dari suhunya. Ayam ini temperaturnya sangat tinggi. Karena apa? Tadi karena termasuk yang namanya pakannya tadi. Dia cepat mengkonsumsi pakan. Otomatis kalau mesinnya cepat, mesin pun cepat yang namanya panas. Nah, sehingga suhu 41 derajat itu karena dia masih terus mengalami metabolisme dalam tubuh. Ketika temperaturnya tinggi, ini adalah salah satu penyebab dari tadi ya, menghasilkan panas dari metabolisme lajunya yang cepat. Nah, sehingga kelebihan dari suhu tubuh ini mereka harus lepaskan. Nah, jadi percuma kalau kita buat kandang yang panas, dia tidak bisa mengeluarkan panasnya. Nah, ini sangat ini ya, kalau kita punya ayam kampung. Nah, ini memang bedanya ayam broiler sama ayam kampung. Ayam kampung dilepas di luaran pun tidak apa-apa karena memang dia bukan final stock. Nah, tetapi memang beda lagi galurnya atau urutan dari pemuliaannya. Kalau kita lihat ayam yang kelebihan panas, nah ini kalau kita lihat ayam kampung, dia ciri-cirinya adalah mandi pasir. Nah, teman-teman kalau pernah lihat ayam mandi pasir, itu pasti dia sedang mengeluarkan panasnya. Nah, jadi kita bisa lihat secara visual. Kemudian ayam dewasa ini memang ketika dikasih makan perlu melepaskan panas. Nah, jadi teman-teman yang sudah menyiapkan kandang harus menyiapkan sirkulasi juga yang bagus. Dan suhu ideal dari kandang yang sudah akhir. Jadi kalau udah fase akhir berbudidaya itu kurang lebih hanya sekitar 20 derajat Celcius. Nah, ini dingin ya. Jadi dingin. Jadi nanti setelah ini akan saya tampilkan slide dari perbedaan umur menentukan dari kemampuan si ayam dalam mengeluarkan panas sehingga dia butuhnya di suhu berapa idealnya. Nah, sehingga muncullah beberapa manajemen perkandangan yang seperti di gambar yang disajikan. Nah, jadi lanjut ke apakah kita perlu kandang yang terbuka atau kandang yang tertutup. Nah, jadi ini kan pertanyaan selanjutnya. Ketika kita harus menyesuaikan suhu si ayam, apakah kita harus menggunakan suhu yang panas atau yang tertutup, atau kandang terbuka atau yang tertutup. Nah, jadi beberapa kategori dari kandang itu memang ada yang terbuka atau open house yang sangat biasa kita temui di kalangan masyarakat, sampai dengan yang tertutup. Nah, ini biasanya di perusahaan-perusahaan yang sudah fokus sekali untuk memproduksi daging.
yaitu semuanya dalam keadaan tertutup. Di antara keduanya seringkali ada yang semi intensif. Nah, jadi antara open house dan close house tetap ada blowernya, tetapi dia masih bisa dibuka. Nah, jadi ini banyak juga kita temui di peternak. Jadi beberapa varian dari kandang tuh banyak sekali. Nah, kandang tertutup ataupun terbuka ini mempunyai keunggulan dan kelemahan masing-masing. Tetapi memang keunggulan dan kelemahan masing-masing itu tetap pengaruhnya nanti ke produksinya. Kalau kita lihat kandang terbuka atau open house, otomatis dia kelebihannya memang lebih hemat dari tidak adanya blower. Nah, ini kipas ya, blower, kemudian dia hanya memanfaatkan angin sekitarnya, mengandalkan buka tutup dari terpalnya, apakah nanti suhu panas, apakah suhu dingin, itu cukup dibuka dan ditutup. Nah, jadi nanti pengaruhnya di sana. Harganya juga lebih murah dan sebagainya. Kemudian juga ada yang namanya kandang tertutup atau close house. Nah, ini close house ini memang salah satu bentuk cinta dan kasih sayang yang luar biasa. Karena apa? Karena secara menyeluruh itu kita siapkan kondisi yang sangat baik untuk ayamnya. Jadi di kondisi yang tertutup tersebut kita berikan blower. Nah, ibarat kita kalau manusia mungkin AC ya, untuk mendinginkan maupun menghangatkan. Ketika dia masih kecil, otomatis suhunya masih sangat tinggi yang dibutuhkan. Ketika makin besar, suhu makin rendah. Ketika musim panas, dia tinggal nyalakan blowernya. Sehingga musim dingin, seringkali kalau terlampau dingin, dihangatkan. Nah, ini butuh investasi juga yang tinggi, yang luar biasa, sehingga bisa menghasilkan produksi yang baik. Kemudian di daerah panas atau dingin. Nah, jadi kalau di Jogja ada daerah yang namanya Kaliurang. Di situ juga banyak pembudidaya ayam, baik itu petelur maupun broiler. Nah, ini sangat penting karena memang suhu ini rata-rata yang diinginkan suhu yang dingin tadi ya, sekitar 20 sampai antara 30-an sampai dengan 20. Nah, ini nanti menurun terus seiring berjalannya produksi. Nah, kemudian penyinaran juga penting. Untuk apa? Hanya untuk melihat memberikan si ayam memberikan cahaya untuk melihat makanan. Nah, jadi kalau dia gelap dia tidak makan. Sehingga kalau kita ingin lebih cepat, kita nyalakan lampu. Namun juga tetap harus waspada, tetap harus diatur karena juga ayam membutuhkan fase istirahat. Sehingga ada yang penelitian lamanya penyinaran terhadap produksi itu juga ada. Nah, jadi hasil-hasil yang bagus itu juga sudah ada, tetapi signifikannya di ayam petelur. Nah, nanti mungkin setelah ini atau kapan-kapan kita akan membahas ayam petelur. Karena apa? Karena si ayam itu memproduksi telur biasanya di kondisi yang gelap, tetapi dia menelurkan itu di kondisi yang terang. Nah, jadi pagi-pagi itu dia biasanya bertelur kondisi yang sudah terang, tapi malamnya itu perlu kita gelapkan. Nah, jadi fase-fase tertentu, penanganan tertentu untuk mendapatkan hasil yang sangat baik, sangat luar biasa dalam budidaya ayam potong atau ayam broiler yang kita inginkan. Nah, kemudian ini yang namanya fase dari ayam yang dikaitkan dengan suhu. Nah, ini saya mencari tempat saya dulu karena ini full ya. Nah, mungkin di sini. Oke, transisi. Nah, ini sudah masuk. Ada yang namanya pengecekan. Nah, pengecekan ini juga sangat penting. Ya. Oke. Nah, ayam yang suhunya lebih kecil. Nah, ini ayam yang umurnya lebih kecil membutuhkan suhu yang lebih tinggi. Mengapa kira-kira? Nah, ini pertanyaan yang sangat mendasar, yang sangat gampang sebetulnya. Nah, ini kita jawab bersama-sama. Nah, bahwasanya memang ayam yang baru lahir dia belum memiliki kemul atau bulu atau rambut. Nah, jadi jelas di umur 1 sampai 7 hari suhu idealnya dia 32 sampai 34. Nah, dia ini butuh suhu yang lebih tinggi, lebih hangat. Nah, ini
lebih hangat ya. Kemudian di umur yang selanjutnya yang lebih besar lagi, ketika sudah tumbuh yang namanya bulu-bulu, itu suhunya diturunkan. Nah, sehingga tadi dalam penanganan secara close host sangat gampang, sangat mudah diatur suhunya. Suhu sekian di umur sekian, kemudian suhu sekian di umur sekian, sehingga produksinya lebih konstan, lebih stabil. Sukses di peternakan pertama, sukses selanjutnya, sukses selanjutnya, karena memang penanganannya lebih bagus. Karena kalau yang open house itu seringkali terganggu dengan iklim atau cuaca. Nah, seringkali panas, seringkali dingin, itu tidak bisa terkontrol. Nah, kemudian di umur yang selanjutnya itu tadi ya 20-an derajat. Nah, ini di umur fase terakhir, finisher atau usia-usia di atas 20 hari itu membutuhkan suhu yang lebih dingin. Nah, sehingga seringkali dalam peternakan itu mereka cari tempat-tempat yang daerah yang dingin, karena dia lebih banyak ke suhu dinginnya. Di bawah 27 itu lebih banyak. Nah, cara melihatnya, mengkontrolnya itu mudah sekali, bisa dilihat secara visual. Bagi ayam yang baru datang, ada yang namanya fase brooding. 1-7 hari ini fase brooding. Ini juga sangat penting menentukan suhu dari ayam, menentukan produksi ayam ke depan. Dilihat dengan persebaran ayamnya. Itu ada gambar 1. Jika kandang kurang panas, maka ayam cenderung bergerombol. Nah, jadi ini bisa kita lihat kalau kita tebarkan bibitnya tadi, ternyata dia tidak menyebar, tidak lincah selincah-lincahnya, kemudian tidak mencari kondisi tempat yang ideal, mereka hanya bergerombol jadi satu. Itu kemungkinan besar adalah kurangnya dari kehangatan, sehingga kurang panas. Nah, sehingga pemanasnya perlu dikecilkan atau lampunya bisa dimatikan dulu 1 atau 2. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita lihat sudah normal cukup panas, nah itu dia sudah menyebar di kandang, menyebar dari daerah pemanasnya. Kemudian yang terakhir, kalau terlalu panas dia akan menjauh, akan berada di pojok-pojokan kandang, menjauh dari sumber pemanasnya. Ini artinya terlalu panas. Nah, ini juga penting untuk penanganan. Bahkan hal ini sampai dengan besar, sampai dengan siap dipanen pun harus kita tetap pantau. Jangan sampai dia terlalu bergerombol, jangan sampai dia terlalu menyebar. Karena juga ada beberapa kasus yang terdekat adalah di Bantul, daerah dekat kami, itu bahwasanya memang ada kondisi di mana lampu itu mati, atau kalau daerah-daerah teman-teman semua masih sering mati lampu, itu perlu waspada. Nah, karena ketika mati lampu hanya 4 jam, kurang lebih 4 jam, ayam akan terlalu dingin, mengalami kondisi yang dingin. Sehingga bukan lagi bergerombol, tetapi mereka tumpuk-tumpukan. Nah, sehingga yang paling bawah itu yang mati. Paling bawah mati, atasnya lagi mati, beberapa hanya 4 jam itu tidak kurang sekitar 60%, 70% mati di kandang. Karena memang perlu sekali penanganan dari suhu pemanasan seperti ini. Nah, mengapa sangat penting? Karena yang namanya ayam itu tidak punya kelenjar keringat. Nah, ini teman-teman perlu ketahui, ayam tidak punya kelenjar keringat. Apa pernah lihat ayam yang keringetan, yang kita kejar, kemudian berkeringat gobios? Nah, apakah pernah dengar? Pernah lihat? Nah, kan pasti tidak ada. Kalau kita lihat biasanya yang gobios itu yang sering makan ayam yang sudah digeprek. Nah, karena pedas. Nah, jadi yang namanya ayam kalau di kandang itu tidak ada yang namanya ayam keringetan. Tidak ada ayam yang gobios. Yang ada ayam penting namanya. Penting itu seperti terengah-engah. Nah, jadi kalau terengah-engah itu ya seperti ikan di dasar kolam itu ya, seperti mangap-mangap. Tandanya ayam terlalu panas, menginginkan kondisi yang ideal, sehingga perlu ditangani dengan penanganan dari kandangnya. Nah, sehingga hal-hal seperti itu yang sebaiknya kita semua ketahui, sehingga kita bisa tingkatkan produksi ayam, produksi peternakan ayam kita, sehingga tadi dasar dari kebutuhan akan daging, kemudian kebutuhan akan peningkatan konsumsi protein hewani, sehingga kita akan menyerupai negara-negara di luar sana yang konsumsinya bagus, konsumsinya tinggi, apalagi di negara maju,
sehingga kita mampu untuk bersaing dengan kondisi pemenuhan produksi protein hewani. Nah, jadi kurang lebih kesempatan kita pada pagi hari ini ditutup dengan manajemen kandang ini. Mudah-mudahan di kesempatan selanjutnya teman-teman juga bisa ikut, teman-teman juga bisa bergabung, ataupun jika berhalangan bisa melihat video yang hasil rekamannya. Nah, jadi seperti itu. Silahkan, mungkin ini 1 jam ya, 1 jam kita sudah berjalan. Jika ada pertanyaan mungkin dicantumkan di chat saja. Mudah-mudahan ada kesempatan kami untuk membalasnya. Mungkin masih ada waktu ya, mungkin 5 menit lah, 5 menit teman-teman yang ingin bertanya terkait dengan dengan materi ini sampai dengan sekarang, silahkan dituliskan pertanyaannya melalui chat yang ada di kolom komentar. Ngawi hadir, Aji Barang hadir, Pati hadir, Temanggung hadir. Nah, silahkan. Batam hadir, Magelang hadir. Baik, jika masih belum ada pertanyaan, mungkin juga bisa langsung nanti berkoordinasi, langsung menanyakan kepada kami melalui kontak konsultasi yang ada. Jika memang peternakan, silakan langsung menghubungi saya di nomor telepon 0811 2792 004.